Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan yang super simple. Bahan-bahan yang digunakan cukup ekonomis. Ini cocok sekali dijadikan sebagai ide jualan kekinian karena rasanya itu sangat enak. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahannya kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita menggunakan 3 buah tahu putih atau tahu Sumedang. Kemudian ini tahunya langsung aja kita hancurkan dengan menggunakan garpu seperti ini. Kalau tahunya ini sudah hancur ataupun sudah halus seperti ini, langsung aja kita pindahkan ke wadah yang agak besar. Kemudian kita tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah kita iris-iris, 1 buah wortel yang sudah kita parut dengan parutan keju seperti ini. Kemudian kita tambahkan juga 1 butir telur ayam. Lalu kita tambahkan juga 2 siung bawang putih yang sudah kita haluskan, setengah sendok teh garam. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok teh kaldu ayam atau secukupnya. Lalu setengah sendok teh merica bubuk. Kalau semua bahannya sudah kita masukin, ini akan kita aduk sampai merata. Kalau bahan-bahannya sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita tambahkan 2 keping bihun jagung yang sudah kita rendam dengan menggunakan air panas. Dan ini bihunnya sudah kita potong-potong juga. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai merata. Kalau bihunnya ini sudah tercampur merata dengan bahan-bahan sebelumnya, langsung aja kita tambahkan 120 gram tepung terigu. Kemudian ini kita aduk kembali sampai merata. Di sini kita tidak perlu menambahkan air ya teman-teman, cukup menggunakan 1 butir telur aja. Biar lebih gampang teraduknya, di sini kita mengaduknya pakai tangan. Ini kita aduk sampai merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita bentuk ataupun kita cetak. Nah, ini adonannya sudah jadi. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini. Ini siap untuk kita cetak. Langsung aja ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan adonan basah ataupun adonan pencelupnya. Di sini kita menggunakan 4 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tambahkan juga kaldu ayam secukupnya, kemudian air putih. Di sini air putihnya kita masukin secara bertahap ya. Ini kita aduk sampai merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal ataupun yang bergelindir. Nah, ini adonan basahnya sudah jadi. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini, tidak terlalu encer dan cukup kental seperti ini. Ini sudah cukup ya, langsung aja kita sisihkan. Langkah selanjutnya adonan yang sudah kita siapkan tadi langsung aja kita cetak. Sebelumnya ini tangan kita olesi dulu dengan menggunakan minyak goreng biar nanti adonannya itu tidak lengket ke tangan. Kemudian kita ambil secukupnya adonan, lalu kita bulat-bulatkan dan kita pipihkan seperti di video. Untuk besar kecilnya itu bebas ya, sesuai selera aja. Kalau bisa jangan terlalu tebal, takutnya nanti pada saat digoreng dia tidak matang sampai ke dalam. Nah, ini dia hasilnya setelah kita cetak. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya itu habis. Nah, ini dia adonannya sudah selesai kita cetak, hasilnya lumayan banyak seperti ini. Langkah selanjutnya ini akan kita baluri dengan menggunakan tepung panir. Di sini kita sudah siapkan tepung panir secukupnya. Kemudian ini ada adonan pencelup ataupun adonan basah yang sudah kita buat tadi. Langsung aja adonan yang sudah kita cetak tadi kita celupkan ke adonan basah seperti ini. Kemudian kita baluri dengan menggunakan tepung panir.
Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan tepung panir secara merata. Ini dia tampilannya setelah kita baluri dengan tepung panir, hasilnya cukup cantik seperti ini. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya itu habis. Ini dia cemilan dari olahan tahu dan bihunnya sudah selesai kita baluri dengan tepung panir. Ini bisa kita frozenkan di dalam kulkas dan bisa juga langsung kita goreng ya teman-teman. Langsung aja kita goreng sebagian dengan menggunakan minyak panas. Gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, dan pastikan minyak menggorengnya itu cukup banyak biar nanti cemilannya ini terendam dengan minyak secara merata. Ini bakalan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Kalau bagian bawahnya itu sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, jangan lupa dibalik biar nanti matangnya itu merata. Kalau warnanya sudah mulai berwarna kuning keemasan seperti ini terus kita goreng dengan menggunakan api kecil ya, dan sesekali kita balik biar nanti matangnya itu merata sampai ke dalam. Nah, ini dia cemilan dari olahan tahu dan bihunnya sudah matang, warnanya juga sudah kuning keemasan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Ini dia cemilan dari olahan tahu dan bihunnya sudah jadi, warnanya sangat cantik. Di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu lembut. Ini cocok sekali dimakan dengan cabai rawit maupun dicocol dengan saus sambal ya teman-teman. Pertama-tama di sini kita siapkan dulu sebanyak 600 gram ubi kuning ataupun ubi jalar. Ini ubinya sudah kita kupas dan kita potong-potong juga seperti ini. Ini langsung aja ubinya kita rebus terlebih dahulu dengan menggunakan api sedang. Ubinya ini bakal kita rebus selama 20 menit sampai nanti ubinya ini matang. Jangan lupa ditambahkan juga air putih secukupnya. Kalau teman-teman mau ubinya dikukus juga boleh ya, itu sesuai selera aja. Nah, ini dia ubinya setelah kita rebus lebih kurang 20 menit. Ini ubinya sudah matang ataupun sudah empuk seperti ini. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Selagi ubinya ini panas, ini ubi langsung aja kita hancurkan ataupun kita haluskan dengan menggunakan ulekan seperti ini. Kalau ubinya sudah halus seperti ini, langsung aja kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Untuk takaran gula ini itu bebas ya, sesuai selera aja. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh garam dan secukupnya vanili bubuk. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata. Kalau gula dengan ubinya sudah tercampur merata seperti ini, langkah selanjutnya kita tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Kita tambahkan juga 4 sendok makan tepung tapioka. Kemudian lanjut ini kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita bentuk ataupun kita cetak. Nah, biar lebih gampang teraduknya, di sini kita langsung aja mengaduknya dengan menggunakan tangan.
Kalau tekstur adonannya sudah lembut seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja ini kita cetak. Ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepal dan kita bulat-bulatkan, kemudian kita bentuk memanjang. Kalau teman-teman mau cemilannya ini dikasih isian seperti coklat batang, itu juga boleh ya teman-teman, sesuai selera aja. Kemudian ini ubinya sudah cukup manis, jadi kita tidak perlu lagi menambahkan isian. Nah, ini dia hasilnya setelah kita cetak. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya itu habis. Nah, ini dia adonannya sudah selesai kita cetak ataupun kita bentuk seperti ini. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita siapkan adonan basah ataupun adonan pencelupnya. Di sini kita menggunakan 4 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita tambahkan juga air putih secukupnya. Ini air putihnya kita masukin secara bertahap dan kita aduk sampai merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal ataupun yang bergelindir. Ini dia adonan basahnya sudah jadi, langsung aja kita sisihkan. Kemudian di sini kita juga menggunakan 200 gram ubi jalar yang sudah kita parut dengan menggunakan parutan keju. Langsung aja adonan yang sudah kita bentuk ataupun kita cetak tadi kita celupkan ke adonan basah. Kemudian lanjut kita baluri dengan parutan ubi jalarnya. Kita tekan-tekan sambil kita kepal-kepal seperti ini biar nanti ubi jalarnya itu lengket ke cemilan. Ini dia hasilnya setelah jadi. Hasilnya itu cukup unik dan cantik seperti ini. Kita lakukan hal yang sama sampai semua cemilannya itu selesai kita baluri dengan menggunakan parutan ubi jalar. Nah, ini dia cemilan dari olahan ubi jalarnya sudah selesai kita bentuk ataupun kita cetak seperti ini. Ini siap untuk kita goreng. Langsung aja ini cemilan kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Kita gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, dan kita goreng cemilannya ini sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Kalau bagian bawahnya ini sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja dibalik biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Nah, ini dia cemilan dari olahan ubi jalarnya sudah matang, warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Ini dia cemilan dari olahan ubi kuning ataupun ubi jalarnya sudah jadi. Warnanya itu sangat cantik dan unik seperti ini. Ini cocok sekali dijadikan sebagai ide jualan kekinian karena rasanya itu sangat enak. Di luarnya itu crispy dan di dalamnya itu lembut. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.